wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4. Saat ini kami akan sharing materi mengenai penerapan strategi pada isu-isu manajemen dan operasi. Perkenalkan, saya Jihan Muktika Zahra dengan NIM 241011201579. Baik, dimana materi ini akan membahas mengenai manajemen strategi. Menurut Thompson dan Strickland, manajemen strategik adalah proses manajemen untuk membentuk visi strategik, mengatur tujuan, membangun strategi, mengimplementasikan dan mengeksekusi strategi, dan kemudian memulai penyesuaian yang diperlukan untuk visi, tujuan, strategi, dan eksekusi. Sementara Peace dan Robinson mengatakan bahwa manajemen strategik adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang mengarah pada pembuatan dan pelaksanaan rencana yang telah dirancang sebelumnya untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam manajemen strategik ini ada 9 tugas penting yang harus dipenuhi. Yang pertama, menyatakan misi perusahaan, termasuk pernyataan tentang tujuan, filosofi, dan sasarannya. Kemudian melakukan analisis yang dapat menunjukkan kondisi internal dan kemampuan perusahaan. Yang ketiga ada menilai lingkungan eksternal perusahaan termasuk faktor-faktor yang kompetitif dan umum. Kemudian yang keempat ada menganalisis pilihan perusahaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimilikinya dengan lingkungan eksternal. Nah, yang kelima, evaluasi setiap opsi dalam kerangka misi perusahaan untuk menentukan opsi yang paling diharapkan. Lalu selanjutnya ada pilih seperangkat target jangka panjang dan strategi besar yang akan mencapai opsi yang paling diharapkan. Lalu kemudian yang ketujuh ada buat target tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan target jangka panjang dan strategi besar yang telah dipilih. Yang kedelapan, implementasikan pilihan strategik dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya yang telah dialokasikan dengan penekanan pada pencocokan tugas-tugas masyarakat, struktur, teknologi, dan sistem penghargaan. Lalu yang terakhir ada evaluasi kesuksesan proses strategik sebagai masukan untuk pengambilan keputusan masa depan. Lalu dari perspektif manajemen, kecuali organisasi kecil, transisi dan formulasi strategi ke implementasi strategi membutuhkan pembagian tanggung jawab antara pembuat strategi dan manajer fungsional dan divisional. Pembagian tanggung jawab ini dapat menyebabkan masalah implementasi, terutama jika manajer level menengah dan rendah terkejut dengan keputusan formulasi strategi. Kecuali keduanya terjadi secara bersamaan, manajer dan karyawan lebih termotivasi oleh dorongan pribadi daripada dorongan organisasi. Untuk alasan ini, manajer fungsional dan divisional sebaiknya terlibat sebanyak mungkin dalam proses pembuatan strategi dan implementasinya. Beberapa isu sentral manajemen untuk implementasi strategi, yang pertama tuh ada menentukan dulu nih tujuan tahunannya, di mana setiap tahun organisasi perlu menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Tujuan ini akan menjadi panduan dalam mengarahkan upaya organisasi sepanjang tahun. Yang kedua ada menurunkan kebijakan. Kebijakan apa sih? Kebijakan organisasi ini perlu didefinisikan dengan jelas untuk memberikan arahan dalam pengambilan keputusan. Kebijakan ini harus sejalan nih dengan strategi yang ditetapkan. Lalu yang ketiga ada mengalokasikan sumber daya. Sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas harus dialokasikan sesuai dengan prioritas strategisnya. Kenapa? Karena ini akan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan. Lalu yang keempat ada mengganti struktur organisasi yang ada. Jika strategi membutuhkan perubahan dalam struktur organisasi, langkah ini mungkin perlu dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung pelaksanaan strategi. Yang kelima ada restrukturisasi dan pembuatan kembali. Jika strategi memerlukan perubahan fundamental dalam bagaimana organisasi beroperasi, restrukturisasi lebih luas mungkin diperlukan untuk menghadapinya. Yang keenam, kita ada merevisi rencana penghargaan dan insentif, lalu meminimalkan resistensi terhadap perubahan, mencocokkan manajer dengan strategi. Nah, kenapa nih? Manajer dan pemimpin di berbagai tingkatan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang strategi dan kemampuan untuk mengimplementasikannya di dalam tim mereka.
Lalu ada mengembangkan kultur pendukung strategi. Lalu mengembangkan fungsi sumber daya manusia efektif, mengadaptasi proses produksi dan operasi, mengembangkan fungsi sumber daya manusia yang efektif, menurunkan dan menghentikan jika perlu, yang mana terkadang dalam proses implementasi strategi ada kebijakan, program, atau proyek yang tidak lagi sesuai atau relevan dengan arah strategis baru. Dalam hal ini, penting untuk memiliki fleksibilitas dalam mengurangi atau bahkan menghentikan inisiatif yang tidak lagi mendukung strategi. Hal ini akan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan bijak untuk hal-hal yang paling penting. Lalu ada menghubungkan kinerja dan pembayaran untuk strategi. Salah satu caranya itu memastikan bahwa seluruh organisasi terlibat dalam pencapaian strategi dengan mengaitkan kinerja karyawan dengan tujuan strategis. Nah, sebaiknya karyawan dan manajer ini terlibat secara langsung dalam proses keputusan implementasi strategi sejak awal ya. Karena sangat disarankan peran mereka ini berkaitan dengan pembuatan strateginya. Komitmen personal strategis yang nyata untuk implementasi membutuhkan motivasi yang kuat bagi manajer dan karyawan. Seringkali para pembuat strategi terlalu sibuk membantu implementasi strategi. Kurangnya ketertarikan mereka dapat membahayakan kesuksesan organisasi. Dalam organisasi, tujuan dan strategi harus dipahami dan dikomunikasikan dengan jelas. Lalu selanjutnya kita beralih ke kebijakan. Kebijakan atau policy secara umum didefinisikan sebagai pedoman, metode, prosedur, urutan, bentuk, dan praktik administrasi khusus yang dibuat untuk mendukung dan mendorong tujuan yang telah ditetapkan kebijakan. Kebijakan juga berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan strategi. Nah, kebijakan ini menjelaskan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menetapkan tindakan administratif seperti penghalang, batasan, dan hambatan. Salah satu contohnya apa? Nah, salah satu contohnya itu ada kapal Carnival Paradise yang merupakan kapal pertama yang secara resmi melarang merokok selama perjalanan. Contoh kebijakan perusahaan lainnya yang berkaitan dengan berselancar di situs jejaring sosial saat bekerja. Contoh kebijakan perusahaan lainnya yang berkaitan dengan berselancar di situs jejaring sosial saat bekerja, sekitar 40% perusahaan saat ini memiliki kebijakan resmi yang menghalangi karyawan mereka menggunakan internet di tempat kerja. Namun, perangkat lunak yang dijual sekarang memungkinkan perusahaan untuk memantau kapan, di mana, dan berapa lama karyawan menggunakan internet di tempat kerja. Kebijakan ini meningkatkan kemungkinan keberhasilan strategi, memberi manajer dan karyawan pemahaman tentang apa yang diharapkan dari mereka. Mereka memungkinkan koordinasi lintas unit organisasi dan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan manajer untuk membuat keputusan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan untuk slide selanjutnya. Perkenalkan, sebelumnya saya Widya Anggraini dengan NIM 2410 1120 1541. Baik, di slide selanjutnya kebijakan juga menyatakan tugas apa yang harus dilakukan dengan subjeknya. Mereka mengusulkan agar pengambilan keputusan diserahkan ke level manajemen yang sesuai di mana masalah biasanya muncul dalam organisasi. Lalu selanjutnya juga ada alokasi sumber daya. Apa sih alokasi sumber daya itu? Alokasi sumber daya itu adalah mengatur sumber daya yang memungkinkan strategi dilaksanakan. Sumber daya yang dialokasikan dalam organisasi yang tidak menggunakan strategi, manajemen pengambilan keputusan seringkali didasarkan pada faktor publik atau personal. Lalu juga ada mengelola konflik. Mengelola konflik itu juga termasuk sebagai salah satu tugas penting dalam manajemen, antara lain adalah karena setiap orang memiliki ekspektasi dan persepsi yang berbeda. Artinya setiap orang itu punya hak, punya punya, visi dan misi dalam sebuah bisnisnya tersebut, ya. Di mengelola konflik ini menetapkan tujuan setiap tahun dapat menyebabkan konflik dan menyebabkan tekanan, keterbatasan, dan kesalahpahaman. Lalu
Saya juga izin menjelaskan, menyesuaikan struktur organisasi dengan strategi. Menyusunkan, struktur organisasi dengan strategi itu banyak sekali poin-poinnya, tapi di saya akan menyebutkan 1 sampai 4 poin. Nanti, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh, mmm, teman kelompok saya. Nah, di penyesuaikan struktur organisasi dengan strategi ini adalah mengakibatkan perubahan struktur organisasi. Pertama, struktur organisasi menemukan bagaimana tujuan dan kebijakan akan dilakukannya, dan yang kedua, struktur organisasi menentukan bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Nah, apa saja sih gejala yang dapat menunjukkan bahwa struktur organisasi tidak efektif? Salah satunya adalah satu, lambatnya pengambilan keputusan, itu salah satu, mmm, apa ya, gejala yang bisnis kita itu udah di ujung tanduk. Jadi kayak lambat banget pengambilan keputusannya, padahal keputusan itu kan penting banget dalam sebuah bisnis. Lalu yang kedua ada birokrasi, berlebihan, yaitu bila proses kerja terlalu terjebak dalam prosedur-prosedur, formal yang rumit dan memakan waktu, hal ini menghambat efisiensi dan kreativitas. Jadi kayak kita jangan terlalu birokrasi berlebihan karena itu adalah, poin minus dalam sebuah bisnis kita. Lalu di poin ketiga adalah kehilangan faktor pada pelanggan. Jika organisasi mulai kehilangan fokus pada pelanggan atau kebutuhan pasar karena terlalu banyak berurusan dengan struktur internal yang rumit, ini bisa menjadi tanda bahwa struktur perlu disesuaikan. Dan yang keempat, kerjasama dan komunikasi terhambat. Jika komunikasi antar tim atau departemen terhambat dan kerjasama sulit terwujud, ini bisa menunjukkan bahwa struktur organisasi tidak mendukung kolaborasi yang diperlukan. Nah, jadi di slide saya yang saya jelaskan ini ada 4 poin penting. Salah satunya adalah lambatnya pengambilan keputusan, birokrasi berlebihan, lalu juga ada, kehilangan fokus pada pelanggan dan kerjasama kerjasama dan komunikasinya terlambat. Nah, poin-poin lainnya juga akan banyak juga di menyesuaikan struktur organisasi dengan strategi, akan dibantu jelaskan oleh, rekan kelompok saya, seperti itu. Baik, perkenalkan nama saya ya Isroriah dengan NIM 24 10 11 20 1 6 7 3, masih dari kelas 04 SAKE 010. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya izin saya melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh rekan saya yaitu Kak Jihan dan juga Kak Widya, masih mengenai penerapan strategi pada isu-isu manajemen dan operasi. Di sini izin saya melanjutkan di halaman berikutnya ya, melanjutkan dari rekan saya itu dari halaman 7 ya, teman-teman semuanya. Oke, baik. Eh, Pada bagian ini saya akan menjelaskan materi dari halaman 7 sampai dengan halaman 9 yaitu tentang penyesuaian struktur organisasi dengan strategi, cara organisasi menghadapi perubahan serta bagaimana mengelola eh, resistensi atau penolakan terhadap perubahan nantinya seperti itu ya. Oke, masih di sini ya dijelaskan bahwa penerapan strategi organisasi itu harus memastikan struktur yang digunakan sudah efektif ya. Kalau misalkan struktur organisasi tidak efektif, biasanya akan muncul beberapa tanda ya, beberapa tanda entah itu misalkan tumpang tindihnya pekerjaan atau mungkin kinerja yang tidak konsisten atau adanya penolakan terhadap perubahan gitu ya. Atau mungkin bahkan sulit melakukan inovasi seperti itu ya. Jadi di sini contohnya misalkan ada dua bagian yang mengerjakan pekerjaan yang sama gitu ya contohnya gitu kan. Nah, berarti terjadi duplikasi tugas dalam hal ini gitu ya kan. Nah, hal ini membuat sumber daya terbuang dan pekerjaan menjadi kurang efisien gitu ya. Selain itu, kalau tanggung jawabnya tidak jelas, berarti karyawan juga bisa bingung nih siapa yang mau mengambil keputusan atau mungkin siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut atau atas suatu pekerjaan tersebut itu gitu ya. Nah, selanjutnya mengenai struktur organisasi ya di sini jenis-jenis struktur organisasi, jenis-jenis struktur organisasi gitu ya, di antaranya struktur fungsional gitu ya, kemudian eh, divisional, strategis bisnis, unit SPBU gitu ya. Yang pertama fungsional dulu nih gitu ya. Eh,
apa namanya itu organisasi fungsional gitu ya. Eh, Struktur organisasi ini dibagi berdasarkan fungsi dan departemen ya. Fungsi dan departemen seperti departemen pemasaran, kemudian produksi keuangan, dan juga SDM. Ya, kelebihannya apa? Nah, setiap bagian dari masing-masing penugasan tersebut itu bisa fokus pada bidangnya masing-masing. Nah, tetapi kekurangannya mungkin komunikasi antar bagian bisa menjadi lambat gitu ya. Nah, kedua adalah struktur divisional ya. Struktur divisional ini mengorganisasi berdasarkan unit bisnis yang berbeda atau divisi yang memiliki tanggung jawab mandiri atas produk, layanan, atau pasar tertentu gitu ya. Nah, struktur ini lebih fleksibel karena setiap divisi punya tanggung jawab sendiri gitu ya. Kemudian yang terakhir ada strategi bisnis unit ataupun SPBU gitu ya. Nah, untuk apa namanya SBU ini biasanya digunakan oleh perusahaan besar yang memiliki banyak lini bisnis gitu ya. Mungkin sudah banyak cabangnya seperti itu gitu ya. Oke, eh selanjutnya kita masuk di halaman ke-8 ya. Ke halaman 8 di sini ada dijelaskan struktur matriksnya juga ya. Mungkin masih lanjutan dari pembahasan berikutnya gitu ya. Di dalam struktur matriks ini, karyawan biasanya memiliki dua tanggung jawab ya. Dua tanggung jawab misalnya kepada bagian fungsional, termasuk kepada bagian project ataupun mungkin produk tertentu gitu ya. Menurut saya mungkin strategi ini cukup fleksibel ya, karena biasanya menyesuaikan kebutuhan proyek, tapi mungkin di sisi lain struktur matriks ini bisa juga rumit karena karyawan bisa memiliki lebih dari satu atasan gitu ya, sehingga koordinasinya harus benar-benar dijaga gitu ya. Jadi bagaimana caranya nih si karyawan bisa menyeimbangkan atas beberapa mungkin penugasan yang memang double seperti itu. Kemudian cara menghadapi strategi untuk budaya dan operasi gitu ya. Nah, selanjutnya masih di halaman 8 di sini materinya membahas organisasi menyesuaikan strategi dengan budaya operasional ya. Dalam penerapan strategi ini eh, biasanya akan muncul penolakan baik dari karyawan maupun bagian tertentu gitu ya. Eh, Entah itu berupa pendekatan yang bisa digunakan oleh si karyawan tersebut gitu ya. Entah itu mungkin memaksakan perubahan lainnya gitu ya. Nah, strategi ini memaksakan perubahan memang cepat, tetapi risikonya bisa menimbulkan penolakan yang kuat gitu ya. Kemudian di dalam strategi ini mengajarkan perubahan dilakukan dengan memberikan informasi dan pemahaman, sedangkan strategi yang lain gitu ya, merasionalkan perubahan dilakukan dengan menjelaskan alasan dan manfaat perubahan secara logis seperti itu. Kemudian masih di sini ya, masih terkait dengan cara menghadapi strategi untuk budaya operasi gitu ya, perubahan organisasi dan restrukturisasi gitu ya. Di halaman 9 nih ada kalimat restrukturisasi, rekayasa ulang, dan rekayasa elektronik gitu ya. Nah, di sini jelaskan bahwa perubahan organisasi ini memang prosesnya itu mungkin lumayan rumit gitu ya, teman-teman, lumayan rumit. Kemudian organisasi ini bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang berubah gitu ya, terutama pada bagian eh, apa namanya dunia bisnis yang apa namanya kompetitif gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya mungkin pada bagian ini juga dijelaskan rekayasa ulang dan rekayasa elektronik gitu ya. Termasuk penataan ulang organisasi, misalnya mengurangi jumlah karyawan, divisi atau tingkatan dalam struktur organisasi agar lebih efisien gitu ya. Jadi sudah terlihat nih di sini apa sih yang harus kita lakukan gitu ya dari sisi perusahaan, kemudian dari sisi karyawan sendiri juga seperti apa gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini rekayasa ulang, rekayasa elektronik dan resistensi gitu ya. Nah, berbeda nih dengan apa namanya restrukturisasi. Rekayasa ulang lebih fokus pada perbaikan proses kerja gitu ya. Jadi, perusahaan menata kembali tugas pekerjaan dan juga prosesnya lebih cepat, hemat biaya gitu ya, dan kualitas layanan meningkat. Bagaimana nih caranya nih agar perusahaan juga bisa mengembangkan suatu idenya secara kreatif gitu, seperti itu ya.
Kemudian terakhir mungkin materi ini juga membahas tentang mengelola resistensi terhadap perubahan ya. Resistensi ini bisa menjadi hambatan besar dalam implementasi strategi gitu ya. Bentuknya bisa berupa karyawan yang banyak mengeluh, atau mungkin tidak mau bekerja sama gitu ya, atau mungkin bahkan menghambat proses kerja gitu ya. Nah, untuk mengatasinya, organisasi bisa menggunakan perubahan paksa ya, perubahan edukatif dan juga perubahan rasionalnya. Namun mungkin kalau menurut saya sendiri gitu ya, cara yang paling baik adalah perubahan rasional, karena karyawan tidak hanya diminta berubah, tetapi juga diberi pemahaman mengapa perubahan itu penting, seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin untuk materinya hanya sampai di sini ya. Mungkin izin saya menyimpulkan untuk keseluruhannya, kesimpulan dari materi ini adalah strategi tidak akan berhasil kalau hanya dibuat sebagai rencana saja gitu ya. Nah, strategi juga harus didukung oleh struktur organisasi yang tepat, kemudian budaya kerja yang siap berubah, kemudian proses operasional yang efektif gitu ya, dan juga komunikasi yang jelas kepada seluruh anggota organisasi dalam suatu perusahaan gitu ya. Mungkin izin saya sambil menutup dari lanjutan teman-teman juga ya, Kak Jihan dan juga Kak Widya, izin mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.